Di video kali ini saya akan menunjukkan kondisi jambu lampot jambu air model ya, yang kemarin rencananya mau dibuahkan dengan cara distres air, tapi yang terjadi adalah setelah dibersihkan dia malah muncul banyak sekali tunas air ya, tunas air seperti ini, dan tidak ada buah. Apa yang menyebabkannya adalah setelah melakukan stres air di awal bulan, baru 1 hari atau 2 hari ya, yang harusnya ini musim panas, tahu-tahu sampai sekarang, sampai pertengahan bulan itu setiap hari hujan deras. Akibatnya apa? Akibat stres airnya gagal, dan ya sini yang terjadi adalah munculnya banyak tunas air, karena air hujan itu banyak mengandung nitrogen. Jadi begini, faktanya di atmosfer kita itu, di bumi ini 78-79% itu kandungannya adalah nitrogen. Itu kandungan terbanyak di atmosfer. Yang kedua itu oksigen sekitar 20-21%. Yang sisanya sekitar 1% itu unsur-unsur lain. Jadi yang banyak itu adalah nitrogen. Nah begitu hujan turun, nitrogen di udara itu turun di bawah hujan dan mengakibatkan tingginya kadar nitrogen pada tanaman, dan kadar nitrogen pada tanaman itu akan membuat dia akan menjadi subur sekali dan akan memacu pertumbuhan vegetatif ya. Jadi yang harusnya kita menghentikan pertumbuhan vegetatif dan beralih ke generatif, yaitu pembuahan, itu jadi tidak bisa karena terlalu tinggi kadar nitrogen. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini ya, karena gagal, ya kita bersihkan saja tunas airnya seperti ini. Kita bersihkan tunas airnya, berharap nanti hujannya mulai berhenti gitu ya. Tapi seandainya hujannya masih terus, ya tetap kita bersihkan tunas airnya. Jangan sampai dia merubah tajuknya ya, karena banyak sekali, karena hujannya itu setiap hari dan deras sekali. Dan ini bisa memboroskan nutrisi sebenarnya. Meskipun nitrogennya itu berasal dari udara, tapi pertumbuhan vegetatif juga membutuhkan unsur-unsur lain ya, yang ada di dalam media tanam yang sudah diberikan pupuk gitu ya, pupuk seperti fosfat segala macam. Karena itu akan lebih baik dihilangkan semua tunas airnya, dan kita berharap untuk hujannya berhenti ya. Tapi kita belum tahu, karena di sini ada dari BMKG itu bilang ada kondisi apa ya, La Nina ya, dan sepanjang musim akan terjadi musim hujan. Akan terjadi musim hujan terus menerus kalau La Nina itu. Kebalikan dari El Nino ya. Kalau El Nino itu akan terjadi musim kering terus menerus. Saya lihat, baca di komentar ada yang bilang tidak semua jambu air itu perlu stres air ya. Saya melihat ada beberapa memang di petani jambu air Madu Delhi yang tidak menggunakan stres air untuk membuahkan jambu airnya. Yang perlu dipahami adalah stres air digunakan untuk mengurangi
mengurangi atau menghilangkan kadar nitrogen ya, kadar nitrogen di dalam media tanam maupun di dalam tubuh tanaman itu sendiri, sehingga perbandingan antara karbohidrat dan nitrogennya itu menjadi lebih besar karbohidratnya, sehingga dan dia akan memunculkan bunga atau disebut CN rasio ya, karbohidrat nitrogen rasio, perbandingan karbohidrat dan nitrogen. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa bisa orang yang tidak menggunakan stres air itu bisa berbuah. Alasan utama dari kenapa mereka bisa berbuah tanpa stres air sebenarnya adalah mereka juga stres air, tapi stres air mereka cepat. Jadi cuma 1 hari itu bisa stres tanamannya, yaitu dengan cara kondisi sinar matahari full sun ya, full sun, semuanya kena sinar matahari, dan biasanya wilayah yang tersinar itu mataharinya lebih kencang ya, seperti misalnya wilayah di ekuator atau khatulistiwa. Jadi kalau misalnya di Indonesia ya, yang di daerah khatulistiwa, katakanlah di daerah Pontianak, daerah Jambi, Riau, Sumatera Barat, itu mungkin tidak perlu stres air, dia bisa berbuah untuk jambu air madu deli karena mataharinya penuh ya. Matahari penuh, ini pulsan bisa. Tapi kalau di wilayah Jawa mungkin akan perlu stres air, karena dari segi matahari itu lebih banyak di daerah khatulistiwa. Nah, bahkan di daerah Jawa aja seperti saya ini, kalau di daerah Bantul dengan di daerah Sleman itu juga berbeda. Di Bantul itu lebih panas kondisinya. Nah, di Sleman itu yang dekat gunung lebih dingin. Itu lebih sulit berbuah di daerah Sleman. Jadi di daerah Sleman memerlukan stres air yang lebih lama daripada di daerah Bantul. Jadi sebagai petani harus bisa memahami kondisi seperti itu. Jika tidak nanti bingung, loh kenapa tanaman jambu air madeli saya cuman daun saja yang tumbuh tapi tidak pernah berbuah. Nah, jadi harus dipahami penyebab dari sulitnya berbuah jambu air madu Delhi diakibatkan kondisi geografis dari tempat kita menanam, seperti sama iklim ya, iklim, terus paparan sinar matahari. Oke, demikian saja penjelasan tentang perlu tidaknya stres air untuk membuahkan tanaman jambu air madu Delhi. Dan ini juga penjelasan tentang kenapa di satu daerah tidak perlu stres air tetap bisa berbuah, sementara di daerah lain kalau tanpa stres air susah berbuah. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.